나오신 분들은 Saya percaya bahwa saudara 이 sekalian 세상에 태어나서 yang hadir pada ibadah ini 오늘까지 telah membuang segala 냄새나는 hal-hal yang kotor 쓰레기를 sejak kita 다 lahir 버리고 di dunia ini sampai hari 여기 ini. 나와서 예배 Segala hal-hal yang bagaikan sampah dan kotoran yang berbau busuk. 하나님께 감사하고 Dan saudara datang untuk beribadah. 금년부터는 Dan untuk itu pertama-tama 잘 될 줄로 kita bersyukur di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa di tahun ini segala keinginan saudara akan tercapai dan berjalan baik di dalam Tuhan. Amin. 17절부터 32절인데 Di Efesus pasal 4 ayat 17-32, itu ayat bacaan kita hari ini. Dan lewat firman itu, 낡은 인간, mari kita membuang segala kotoran manusia lama di dalam hati kita. 속사람이나 겉사람이나 낡은 인간 Baik manusia lahiriah maupun batiniah, 모두 baik bagian luar maupun dalam diri kita. 정말 Mari kita buang segala yang bagaikan kotoran itu dan melangkah maju. 빠르게 Waktu berlalu dengan sangat cepat, tanpa henti. 앞두고 우리는 이별의 장문에 서 있습니다. Di akhir tahun, kita berada di gerbang 역사의 perpisahan. 광장 앞에서 Dan saya percaya bahwa saudara yang datang ke gereja, 하나님 말씀에 datang 귀를 dengan 기울이고 tekad dan iman, bahwa kita harus mendengarkan firman Tuhan 뜯어야겠다 dan bisa 하는 그런 masuk ke dalam sejarah pekerjaan Tuhan. 본교에 나온 줄로 믿고 Dan untuk itu, 찬송은 하나님 앞에 hamba yang tidak layak ini mengucap syukur dengan tulus di hadapan Tuhan. 모든 경우에서 Dalam segala hal, 일들이 dalam segala pekerjaan, 그 일이 ada titik selesainya. 끝맺음을 잘해야죠. Dan kita harus mengakhiri dengan baik. 조금만 잘했으면 빨리 끝났을 텐데 Aduh, seandainya saya bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Pasti hal ini sudah cepat selesai. Aduh, sangat sayang ya. 내일 하기에는 시간이 많이 남고 오늘 Ini kalau dikerjakan besok, waktu masih banyak kan? 시간은 짧고 Tapi kalau dikerjakan sekarang, maka akan cepat selesai. Kita sering mengalami situasi seperti itu kan? 7장 8절에 Makanya di Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 dikatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. 참는 마음이 교만한 마음보다 나으니 Ya kan, dikatakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. 하나님께서 정하신 시간의 법칙을 따라 Kita telah berdiri di persimpangan jalan antara tahun yang lama dan tahun yang baru, 우리가 sesuai dengan hukum waktu yang Tuhan tetapkan. 깨끗하게 청소하고 Kita harus memiliki tekad hati yang teguh, 굳은 마음의 serta janji dan resolusi dalam hati untuk membersihkan diri kita sampai bersih. 심령 속의 낡은 인간 오물을 Mari kita buang segala kotoran manusia lama di dalam roh hati kita dan melangkah maju. 하나님 앞에 기도하고 그런 마음을 가지고 Bawalah hati seperti demikian. Berdoalah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 가족이나 직장이나 공동 평사가 볼 때 Ketika kita lihat pribadi, 참 냄새 keluarga, tempat kerja, 그렇게 기분이 좋아요. 또 기분이 jika tidak ada bau, maka hati tenang kan rasanya, segar. Tapi kalau kita buka pintu misalnya, tercium bau, kita akan cek kan ke sekeliling. 소변을 보든가 대변을 보든가 Entah saat kita buang air besar atau buang air kecil, mungkin baunya menempel di baju. 볼일 보고 Jadi kita akan cepat-cepat kan untuk selesaikan urusan, bereskan, dan segera keluar dari toilet. 오늘 성구영신 예배가 지난날의 오물을 버리는 순간 Ibadah pergantian tahun adalah momen untuk membuang kotoran di tahun lalu. 성군 연습 예배가 지난날의 Ini adalah momen yang sangat penting untuk membuang 버리는 순간이야. segala kotoran-kotoran di masa lalu. 또 그렇게 믿으면 그게 됩니다. Jika saudara percaya demikian, maka akan terjadi. 그 순간 우리가 살면서 Ditulis di 유혹의 욕심 Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 옛 사람을 bahwa dalam hidup kita harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, dan supaya kita dibaharui di dalam roh. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. 사도 바울은 Rasul Paulus 예수를 그렇게 미워하고 begitu 예수 믿는 benci kepada Yesus dan menganiaya 죽이고 umat-umat yang mengikuti Yesus. Pekerjaan sehari-harinya adalah memukuli, membunuh, dan memenjarakan orang-orang yang percaya Yesus. 이거합니다. Paulus merasa bangga akan hal itu.
저 예수 이단체계 그 Yesus 이단들은 yang 그분들은 bajingan itu, 저 패고 때리고 kalau kita pukuli dan bunuh orang-orang yang percaya Yesus yang sesat itu bukan dosa. Jadi tanpa rasa bersalah, Paulus mengira apa yang dilakukan adalah kehendak Tuhan. 자기 과거 행한 Tapi 거 setelah dia mengenal Yesus, dia menyadari betapa kotornya apa yang dia lakukan 자기 생활이 dan apa yang dia percayai di masa lalu. 뒤늦게 깨달았어요. Betapa bau busuknya kehidupannya. 그러면서 빌립보 Lalu dikatakan di Filipi 3 ayat 7 예수를 안 다음에 bahwa setelah Paulus mengenal Yesus, 기쁘고 감사. betapa senang dan bersyukurnya dia. 예수님이 나의 모든 것 Yesus adalah segalanya bagiku, katanya. 역사의 주가 되시고 Tuhan atas kehidupan, 만민의 Tuhan atas sejarah, 판사, 화복, Tuhan yang 사시는 mengatur 주이다. hidup, mati, dan nasib semua orang. 그러니까 세상의 모든 것 Jadi segala sesuatu di dunia ini, dia anggap semuanya seperti kotoran 예수님의 아는 지식이 가장 고상하다. dibandingkan pengenalan akan Yesus yang adalah paling mulia. 그런 말한 게 아니라 Ini bukan perkataan yang bisa diucapkan begitu saja, tapi ini dia ucapkan sambil meneteskan air mata 진실하죠. dengan ketulusan. 눈물 흘리면서 하지 말이야. Perkataan yang diucapkan sambil berlinang air mata, 지식이 가장 고상하다. karena pengenalan akan Yesus adalah yang paling mulia. 자기가 아는 지식 모든 것 Maka dia melihat segala pengetahuan di masa lalunya. 바울의 가문은 왕족이야. Keluarga Paulus adalah keluarga bangsawan 베냐민 지파 dari suku Benyamin. 초대 왕이 사울. Dari suku itu ada raja pertama Israel kan, Raja Saul. 베냐민 지파야. Raja Saul adalah orang suku Benyamin. 바리새인 Dan Paulus adalah orang Farisi di atas orang Farisi. 유대인 가운데 Dia orang Yahudi asli di antara orang Yahudi. 사도 바울은 얼마나 예수를 믿었는지 하나님께서 그 바울은 Dan Paulus adalah orang yang sampai disebut tidak bercacat dalam hukum Taurat. 근데 예수를 Tapi setelah dia menerima Yesus dan mengenal Yesus, 자기 과거가 segala masa lalunya, status bangsawannya, dan apapun itu, semuanya dianggap sebagai kotoran. 그래서 우리가 오늘 꼭 알 것은 Hari ini yang kita harus tahu apa ciri khas dari manusia lama. Itu adalah tidak ada syukur. 여러분들 Saudara, meski saudara tidak berbuat dosa, tidak menipu, dosa menipu, mencuri, atau korupsi, berzina, saudara tidak membenci orang lain, tidak memukul, tidak ada kebencian di hati, tapi dosa tidak bersyukur adalah dosa yang besar. Rasul Paulus sadar hal itu. Jika benar-benar percaya Yesus, bersyukur dalam segala hal. Bersyukur untuk segala hal. Jika tidak ada rasa syukur, itu menjadi pendosa besar di antara orang berdosa. Roma 1 ayat 21 dikatakan, sekalipun mengenal Allah, tidak mengucap syukur. Itu adalah dosa. Dosa itu. Dosa yang besar. Roma 1 ayat 21 sampai 22. Dikatakan, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Pikirannya menjadi sia-sia. Hatinya bodoh dan menjadi gelap. Di mata Tuhan itu adalah kekejian. Kekejian. Jadi apa dosa di atas dosa? Itu adalah tentang tidak ada syukur. Jika hidup tanpa rasa syukur, berkata tidak ada Tuhan. Mereka hidup tanpa mengenal Tuhan, tidak berhubungan dengan Tuhan, tidak peduli. Hati yang bodoh seperti itu gelap seperti neraka, gelap gulita. Hidup yang tanpa rasa syukur adalah hidup yang tanpa Tuhan. Hidup yang dalam dosa. Harus tahu itu. Apa yang saya katakan ini bukanlah suruh sumbang uang. Tapi meski minum air putih pun, kemanapun pergi, siapapun yang ditemui, oh Tuhan, terima kasih. Ketemu teman, saat istri di rumah sehat, oh Tuhan, terima kasih.
Di dalam hati, katakan demikian. 딸이 가지고 아빠하고 Anak-anak saudara mengejar saudara sambil panggil papa, papa. Bersyukur, Tuhan terima kasih. 쫓아옵니까? Coba kalau mereka sakit, apakah mereka bisa mengejar saudara? 감사. Tidak bisa. 몇 통치야. Rasa syukur adalah obat segala penyakit. 감사가. Obat penyembuh segalanya. 감사 Syukur. 있으면요. 참 Jika ada syukur, rumah tangga akan rukun. Benar-benar akan rukun. 200소짜리, 300소짜리 전기담보보다 Dan menjadi lebih terang daripada lampu listrik seperti apapun. 지가 말하는 걸 Peganglah dan percayalah firman yang sampaikan ini saudara. Sebelum saudara meninggalkan dunia ini, maka saudara pasti diberkati. Syukur, 감사. syukur. 감사로 살면 Hidup tanpa rasa syukur, 하나님은 없다고 하고 하나님 itu sama dengan mengatakan tidak ada Tuhan. 하나님과 Tidak mengenal Tuhan. 무한한 삶이야. Hidup terlepas dari Tuhan. 그래서 물질에 Tidak berhubungan. 소망 드는 거야. Makanya akan menaruh pengharapan pada 나이 materi, 들고 가는데 애새 pada 키우고 harta. 가는데 돈이 Ah, 있어야지. aku semakin tua, anak makin besar, harus punya uang. 감사할 때는 재물을 Tuhan berjanji akan memberikan kemampuan untuk memperoleh kekayaan ketika kita bersyukur kepadanya. 너 감사하면 Ulangan 8 ayat 18 kan, katakan itu. Jika engkau bersyukur, aku akan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. 재물에 소망을 두게 되죠. Jadi jangan menaruh pengharapan pada harta. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Jangan lupa itu selamanya. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. 감사가 없으면요. Jika tidak ada rasa syukur, segala macam kotoran akan masuk ke dalam hati. segala sampah. Itu yang akan memasuki hati. Sampah apa? Kesia-siaan. Kesia-siaan. Itu dikatakan di Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Tanpa rasa syukur, hati akan dipenuhi kekosongan atau kesia-siaan. Lupa akan makna dan tujuan hidup. Tidak tahu kenapa hidup. Ya karena orang lain hidup ya kita juga ikut-ikutan makan dan hidup begitu saja. Yang ketiga, hidup tanpa rasa syukur itu bodoh atau bebal. Efesus 4 ayat 18. Bodoh atau bebal. Kamu ya kamu, aku ya aku. Bebal atau bodoh. Efesus 4 ayat 18. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seperti orang sakit jiwa. Yang keempat, kehidupan yang tanpa syukur, itu hati menjadi keras, sehingga jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Tanpa rasa syukur, hati itu mengeras, seperti gips, seperti batu. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Memalukan. Efesus 4 ayat 18. Yang kelima, hidup yang tanpa syukur itu menjadi budak hawa nafsu dan keserakahan. Menjadi tawanan yang dikuasai hawa nafsu dan keserakahan. Itu di Efesus 4 ayat 19. Hawa nafsu, kecemaran, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak tahu malu, atau pura-pura tidak tahu. Dicela pun tidak ambil pusing. Yang keenam, hidup tanpa rasa syukur adalah kehidupan yang mengikuti cara hidup yang lama, yang membusuk. Efesus 4 ayat 22. Korup dan membusuk. Hati makin lama makin jahat. Hatinya membusuk. Hasilnya apa? Hanya ada kematian. Hanya berusaha memiliki segalanya tapi akhirnya mati tanpa bisa menggunakannya. Efesus 2 ayat 1, ayat 5, dan 1 Korintus 1 ayat 4.
금년 1년 동안에 Apakah kita bisa menjalani kehidupan seperti itu tahun ini? 이런 걸 갖다 쓰레기통에 집어넣고 Mari kita buang hal-hal seperti itu ke tempat sampah dan berlangkah maju. 결국 사도 바울은 Pada akhirnya, Rasul Paulus menyadari 그리스도 안에 있어. bahwa pembaharuan itu ada di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. 고린도후서 5장 17절에 2 Korintus 5 ayat 17. 그리스도 안에 있어. Harus ada di dalam Kristus, baru menjadi ciptaan baru. 날마다 창조야. Tiap hari adalah penciptaan. Tiap hari anugerah. 날마다 감사하고 Tiap hari syukur. 날마다 말씀을 사모하고 Tiap hari merindukan firman. 다시 가지가 떨어지지 않습니다. 5 hal itu tidak akan pergi, tidak akan lepas. 영원히 잊어버리지 말아야 돼. Kalau orang Kristen, jangan pernah lupakan ini selamanya. 그리스도 안에 있을 때 2 Korintus 5 ayat 17. 너 고린도후서 5장 Hanya 17절 saat 말씀이 berada di dalam Kristus, baru bisa. Ada syukur dalam segala hal dan bisa hidup dengan taat. 감사에 감사가 있고 순종성을 할 수가 Syukur 있다. dalam segala hal dan taat. 로마 7장 Juga dikatakan di Roma 7 ayat 25 1장 dan 1 Korintus 1 ayat 4. 그러니까 감사는 Jadi syukur adalah buah iman, 믿음의 열매야. 부ah 신앙의 열매. kepercayaan. 감사가 있을 때요. Ketika ada syukur, 늙은이고 baik orang tua, orang dewasa, 조그마한 sampai anak kecil yang 날부터 pun 어린애까지도 menerima berkat. 감겨요. 좋아합니다. Saya tahu itu. 신기하죠? Sangat menakjubkan. 첫째 대제 Poin satu besar, 죄로 인해 굳어진 mari kita 가축들이 membuang manusia lama 낡은 yang mengeras karena dosa. 쓰레기통같이 버리고 가자. Seperti kita buang ke tempat sampah dan mari melangkah maju. 교회 Efesus 4 ayat 18 dikatakan, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Degil atau keras hati. Di Alkitab bahasa Indonesia masa kini, atau terjemahan modern Korea, dikatakan, pikiran mereka menjadi gelap. Mereka tidak mengenal Allah karena mereka bodoh dan keras kepala. 이렇게 번역되어 있어요. 주의 말씀이죠. Ini firman yang menakutkan. 이 굳어진 마음은 Keras kepala atau keras hati. 테레스보다 더 Ini 굳은 berarti batu yang seperti batu yang keras, marmer atau granit. 원래는 이것이 의학적 용어로서 Kata ini dalam bahasa aslinya 동작 sebenarnya adalah istilah medis. 마비시키죠. Ketika sendi 이게 관절 미시면 걷지 itu 못해요. tidak bisa bergerak, lumpuh. 마비시켜. Ketika radang sendi tidak bisa jalan kan, lumpuh. 그러니까 이게 너무 굳으면 Jadi kalau keras, 강하기 때문에 애만한데 부딪히면은 인간 kaku, 생각으로는 maka jika terbentur sedikit saja, meski menurut pikiran manusia terlihatnya kuat, tapi akan segera patah. 이게 우리 마음이 Kita harus membuang hati yang seperti batu itu. 그거 다 버려야 돼요. Hati yang seperti gips yang keras itu. 믿으면 다 버리고 Semua yang kita bawa itu harus kita buang. 부드러운 마음, Di tahun yang baru, 영의 마음, yang diperlukan hanyalah hati yang lembut, 감사가 있으면 돼요. hati roh. 감사가 있으면 전부 다 syukur. 야단한다니까요. Jika ada rasa syukur, semuanya akan menjadi lembut. 감각 기능이 마비되고 Jika panca indera lumpuh, itu masalah besar kan? 너무나 굳어지고 Ketika itu menjadi terlalu kaku, terlalu 너무나 keras, 강화되어 있어. maka jadi tidak ada tenaganya. 힘을 못 써. Naik tenaga pun tidak bisa. 그게 없는 건 마찬가지. Lari pun tidak bisa. 계단 올라가지도 못하지, 뛰지도 못하지. 예? 걷는 것도 Untuk berjalan pun tidak bisa menopang tubuh sendiri. 큰일 나는 거예요. Masalah besar kan? 죄는 Dosa 인간에게 melumpuhkan 순결을 segala kemurnian yang ada dalam manusia. 죄는 인간에게 Dosa 믿음, membuat 소망, manusia lupa 사랑을 잊어버리고 dan melumpuhkan iman, pengharapan, dan kasih. 그게 정신병자면 Menjadi orang yang sakit jiwa, seperti orang sakit jiwa. 감사가 큰 거예요. Orang-orang yang tidak bersyukur. 감사가, Maka syukur itu betapa besarnya. 감사가 없는데 무슨 사랑이 있습니까? Di perjanjian lama dan perjanjian baru, syukur itu yang utama. Tanpa syukur mana bisa ada kasih? Mana bisa ada bantuan untuk orang lain? 감사.
감사 없으면요 집안 Tanpa 잘 syukur, 돼서 여러분들 keluarga tidak akan beres. Dengar baik-baik saudara. 난 여러분을 사랑하고 애끼기 때문에 말하는 거야. Karena saya sayang saudara, makanya saya katakan ini. Syukur adalah harta. 절대 하나님께서 Tuhan tidak akan berpaling dari orang yang bersyukur. 감사했으면요 Jika ada rasa syukur, 못 사는 사람 kita akan membantu orang yang kelaparan, yang lebih susah dari kita. 하나님께서 보시고 Lalu Tuhan melihatnya dan bilang, "Oh, aku berhutang kepadamu." 내가 감사를 마음으로 도와주잖아요. 하나님이 나보고 내가 너한테 Karena kita bersyukur, kita bantu orang. Tuhan bilang, "Aku berhutang kepadamu." Jika manusia tidak bayar hutang, dia jadi penipu kan? Tapi jika Tuhan berhutang, apakah Tuhan pemilik alam semesta dan segala isinya tidak akan membayarnya? Pasti akan bayar kan? Pasti akan balas. 다 잊어버려도 감사. Meskipun mesti kehilangan semua, jangan hilangkan syukur. Meski dipukuli orang sampai mati pun, tetap bersyukur. 다 먹는데 나보고 오라말 안 해. 같이 밥 먹으면서 하나님 감사합니다. Oh, semua orang diajak makan, aku nggak diajak makan. 큰 것을 좋아하죠 이제. Bersyukur, Tuhan terima kasih. 싹 개가 된다. 먹다 처먹고 뒤. Jangan dalam hati, sialan orang-orang itu. Biar kalian mampu saat makan. Jangan begitu pikirnya. tapi Berpikir, Tuhan, 오라도 아닌 내가 그 갈 수 있어요? 못 가죠. 하나님 감사합니다. terima kasih. 하나님께서 은혜로 Saya tahu Tuhan mau sadarkan saya sesuatu dengan anugerah. Terima kasih. Maka beres. 되는 거예요. 감사 없으면요. Jika tidak ada rasa syukur, 모든 생활이 seluruh kehidupan akan jadi keras atau tegar. 직장 없어도 마음에 부닥이고 Hati menjadi gelap dan keras. Keras. 커져버진만 강하게. 이게 뭐냐? 애고왕, 바로왕처럼 Jadi seperti Firaun, 사왕처럼 Raja Mesir, atau seperti Raja Saul. 강하게. Sungguh kasihan mereka. 참 불쌍하죠. Yang hatinya mengeras. 아비가일은 편 Juga 나발처럼 Nabal, suami Abigail. 부서지죠. Hatinya mengeras kan? 그래서 Hatinya keras. 5장 Maka di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 감사하고 Bersyukurlah kan, katakan, bersukacitalah. 항상 기뻐하고 Senantiasa 기도하고 범사에 감사하고 bersukacita, 그리스도 예수 bersyukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 축복된 말씀. Betapa diberkatinya firman ini. Bersyukur. 에베소 5장 20절에도 기록되어 있죠. Dikatakan juga di Efesus 4 ayat 19 kan, dan di Kolose 3 ayat 17. 웃음이 터져요. 하나님 감사합니다. Maka senyum kita akan merekah. Oh Tuhan, terima 나 kasih. 욕심 많죠. 우리 교인들 이런 마음만 가지고 Saya sangat ingin, kalau jemaat kita punya hati yang seperti ini, pasti hidupnya baik. 먹지 못하고 Karena pelit, tidak bisa makan dengan baik, akhirnya binasa. 에베소 4장 19절에 저희가 Efesus 4 ayat 19 dikatakan, perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 강가 없는 자가 돼요. 자신을 방탕에 방임하여 Tumpul perasaan mereka sehingga tidak tahu malu, hidup dalam hawa nafsu 감사 없으면 dan lakukan segala hal yang kotor dengan serakah yang tanpa batas. 그들은 감각이 Dalam Alkitab Korea modern diterjemahkan sebagai mereka menjadi tumpul perasaannya sehingga tidak tahu malu, hidup dalam hawa nafsu dan melakukan segala perbuatan kotor dengan keserakahan tanpa batas. 방탕 일찍이 Hawa nafsu. 머림칙한 Plato pernah berkata, 행동이다. itu adalah tindakan yang tidak masuk akal. 쾌락을 즐기기 위해서 Mereka mencurahkan hati untuk menikmati kesenangan, 즐기지 못하고 tapi mati tanpa bisa menikmati kesenangan itu, atau bahkan sampai ke pintunya. 그 마음속에 죄악을 서슴지 않고 Dosa dalam hati muncul keluar tanpa ragu-ragu. Merasa diri paling hebat sendiri 자기함자. 모든 생활에 용기도 없어. dan tidak punya rasa malu dalam setiap aspek kehidupan.
마약. Itu seperti narkoba. 수집범처럼. 처음에는 Awalnya sembunyi-sembunyi, 노골적으로 lama-lama terang-terangan. 결국 많은 사람의 종이 Dan 되죠. akhirnya menjadi diperbudak banyak orang. 세 번째, 교만, Yang ketiga, 욕심으로 행하던 낡은 인간. kesombongan dan keserakahan. Mari kita tinggalkan itu dan melangkah maju. Di Efesus 4 ayat 19 dikatakan, segala macam kecemaran dilakukan dengan serakah. Orang Yunani menyebut keserakahan ini sebagai ketamakan yang sombong, tamak yang sombong. Ketamakan adalah dosa penyembahan berhala. Alkitab mengatakan bahwa ketamakan adalah tindakan bunuh diri dan keinginan untuk memiliki yang terkutuk. Jadi itu adalah keinginan yang tidak masuk akal untuk ingin punya orang lain. Milikku ya milikku, milikmu ya milikku. 다른 사람에 속한 것은 내가 가지고 원하는 불합리한 욕망. Keinginan yang tidak masuk akal. 내 것도 내 거, 네 것도 내 거. 내가 네 거 있는 거 내가 Oh, aku pasti akan merebut apa yang kamu punya sebelum aku mati. Demi hawa nafsu, tidak peduli orang lain mati atau tidak, membuat orang lain menjadi korban. Itu adalah dosa yang membuat orang lain menjadi korban, mengorbankan orang lain. Makanya jadi mencuri harta. Dan kalau dosa itu dikandung, akan menghasilkan pembunuhan. Membuat masyarakat, negara, dan bangsa menjadi tidak aman. Keserakahan itu bila dibuahi, keinginan itu ketika dibuahi, melahirkan dosa. Ketika dosa itu sudah matang, melahirkan maut, kematian. Makanya di Yakobus 1 ayat 15 dikatakan, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kehidupan yang mengikuti cara hidup lama, yang rusak seperti demikian. Singkat kata itu adalah hati yang keras. Ujung jarum sangat runcing kan, tapi tidak bisa nembus masuk. Manusia harus punya kelegaan, kelapangan. Tapi kalau hati keras, jarum pun tidak bisa masuk. Hati yang keras, hati yang tidak tahu malu. Lewat firman yang diberikan hari ini, saya harap masing-masing saudara menata kembali hati dan sadar bahwa penyebab semuanya ini adalah kurangnya rasa syukur. Meskipun tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada mangkok, tidak ada kopi, tidak ada apa-apa. Bukan uang yang menyelesaikan itu, tapi syukur. Jika ada syukur, semuanya terselesaikan. Poin 5, mari kita buang sepenuhnya manusia lama yang berteman dengan dosa. Berteman dengan dosa dan melangkah maju. Dosa berupa mudah menyatu dengan dosa. Apa sebenarnya isi dari dosa itu? Efesus 4 ayat 31 mengatakan, mari kita buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah itu semua dibuang dari antaramu. Dengan demikian pula segala kejahatan. Jika punya keserakahan, maka berpikir, oh, kalau dekat dengan orang itu akan untung saya. Maka langsung jadi akrab dengan orang itu. Kita jadi ikut sesuai dengan hati orang itu, tindakannya, bahkan tindakan yang buruk sekalipun diikuti. Seperti itulah dosa, mudah mengikat. Meskipun tahu itu salah, tapi sambil menjalani waktu bersama, ikut-ikutan semuanya.
Segala hal seperti itu harus kita buang. 악도 뭐야? 화하기를 싫어해. 화해하기를 Juga tentang ada kepahitan, 내가 잘 tidak mau berdamai. Lawannya sudah bilang, aku salah, maafkan aku. Tapi dijawabnya, ya kamu, aku. 난너 악한 줄 몰라서 Aku tidak nyangka kamu sejahat itu. 또 화해하자고 할 때 화해하세요. Saat diajak berdamai, berdamailah saudara. 내 팽을 치고 Jangan palingkan muka. 너 진정을 나한테 화해하고 Apa kamu benar-benar mau berdamai dengan aku? Ya, 앞으로 진실로 kedepannya jangan bohong ya. 한 Dan mari kita hidup benar-benar seperti saudara. 그렇게 말하는 거예요. 그 따끔하게 하면 말 듣으면요. Kalau mendengar 쪼개 같은 마음이 있어도 kata yang seperti itu, kata-kata yang tegas seperti itu, maka meski berniat menipu pun jadi tidak jadi menipu. 그 생각나는 거예요. Karena ada janji untuk berdamai itu, 고쳐가는 거죠. semuanya jadi diperbaiki. 노함과 분냄, Kegeraman dan amarah itu adalah dosa kronis yang tersimpan dalam hati bertahun-tahun. Marah dan geram. 성도에게 정해놓은 Bagi 분노 외에 다른 jemaat 분노는 kudus, 없습니다. tidak bisa ada kemarahan selain kemarahan ilahi, 떠드는 거 해방, 실망, pertikaian dan fitnah. 흥분되는 거. 해방은 Itu adalah 남을 악의적으로 tidak berguna. 그냥 비방합니다. Fitnah, menjelekkan orang lain dengan niat jahat. 선한 목소리는 복음의 Tetapi harus 목소리가 ada apa? 버텨도 새 목소리가 Suara yang baik, suara Injil, itulah yang harus ditinggikan. Dan suara duniawi lainnya harus direndahkan. 하나님의 Untuk firman Tuhan harus berani dan kuat. Harus tinggi sampai-sampai langit dan bumi bergetar. 말씀 외에는 Tapi selain itu, untuk semua hal yang lain, harus merendah, 그런 세상을 direndahkan. Harus menjalani kehidupan iman yang seperti itu. 고전 7장 Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat 1 Korintus 7 ayat 31, rupa dunia ini segera berlalu. 소리쳐도 Percuma dipegang pun, percuma teriak atau mohon-mohon pun. Dunia ini sedang berlalu. 고전 7장 1 30절 Korintus 7 ayat 31. 오직 하나님의 뜻을 행한 것만이 영원히 Hanya yang kekal hanyalah tentang melakukan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 세상도 지나고 Dunia ini sedang lenyap. Keinginan mata, keangkuhan hidup, semua berlalu. 뭐 여자가 보면 뭐 앞다리가 끄떡 Orang yang kalau lihat perempuan kakinya gemetar, yang mengejar pria, itu semua sia-sia. Itu semua perkara waktu muda. Coba lihat setelah umur 60-70 tahun, semuanya itu tidak berguna. 실망는 거야. 생각은 떠나서 마음은 행동. Ada pikirannya tapi tidak bisa bertindak. Tidak bisa dilakukan. 몇십 년 동안이야. Kita hidup berapa lama? 끝이야. Lewat umur 70 tahun dan semua selesai. Semuanya selesai. 그래서 말씀만이 붙잡고 말씀. Harus hanya pegang firman dan takut akan firman. 그렇게. 세상 현적은 Rupa 지나간다. dunia ini berlalu. 세월은 빠릅니다. Waktu itu cepat. 쏜살같이 지나가요. Berlalu seperti anak panah. 그러나 하나님의 뜻을 Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah 요한 tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. 세상 현적은 Rupa dunia ini berlalu. 오직 하나님의 뜻을 Tapi hanya 영원해. orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 그밖에 모든 일은 Hal-hal lain 부지- di luar itu 찾으세요. adalah seperti mainan anak-anak yang sia-sia. Dengar baik-baik saudara. 국민학교 때 Ketika SD, 이람철 ya 선생님이 misalnya di musim panas, guru membawa murid-murid ke tepi sungai. 한 반에 60명 Satu kelas 60 atau 80 orang 잘 몇시까지 모이라. disuruh untuk, 그러면 그냥 ya kalian main saja ya, 땅 dan kumpul jam sekian. 뭐 여자들은 고무줄 가져와. Maka orang akan, anak-anak main kan, 내 땅에다. ada main tanah-tanahan, perempuan-perempuan main lompat tali, 마지막에 선생이 dan terakhir baru gurunya meniup peluit. 하던 거 다 놓고 다 집합이야. Dan semuanya 마찬가지로 kumpul dan pulang kan. 하나님께서 마지막 Nah, seperti itu. 발소리 Seperti itu ketika dikatakan waktunya habis. 세상에는 끝이. Semua ditinggalkan dan berkumpul. Seperti itulah ketika Tuhan meniup sangkakala terakhir. Maka urusan dunia ini semua selesai. 오랜 내 속고 Pekerjaan yang dilakukan saat ini
pekerjaannya orang-orang yang tidak percaya, itu seperti mainan rumah-rumahan orang dewasa. Hal yang sia-sia. 고린도전서 13장 11절에 1 Korintus 13 ayat 11. 히브리 6장 1절에 Ibrani 6 ayat 1. 그리스도의 도에 대한 2 Korintus 4 ayat 2. Dikatakan, buanglah segala sifat kanak-kanak, asas-asas pokok ajaran Kristus, hal-hal yang tersembunyi dan memalukan. Hal-hal yang tersembunyi dan memalukan. Karena takut ketahuan orang, lakukannya sembunyi-sembunyi, diam-diam. Dari istri, dari orang tua, dari teman. Disuruh untuk buang segala hal tersembunyi demikian, yang memalukan. 2 Korintus 4 ayat 2. Orang yang ingin memakai baju yang baru harus melepaskan baju yang lama kan? Saya harap kita semua melepas dan membuang semuanya. Robek semua itu. Pakaian lama kita. Berdoalah, Tuhan, saya hidup sampai saat ini penuh dengan kepalsuan. Tolong jadikan saya sungguh-sungguh menjadi buah firman yang tidak malu di hadapan Tuhan. Di mata keluarga, di mata teman-teman, tetangga. Bisa berkenan bagi Tuhan. Ketika kita mau pindah ke rumah yang baru, rumah yang lama harus dijual dan dibereskan kan? Mau bawa rumah lama dipikul. Tidak bisa kan? Itu sudah bau. Saat akan melayani bos yang baru, harus pisahkan dengan bos yang lama yang dilayani sampai hari ini. Karena ada bos yang baru, tuan yang baru yang harus dilayani. Orang yang ingin hidup dalam terang harus membuang malam yang gelap. Harus membuang kamar yang gelap. Lalu pergi ke kamar atau rumah yang baru secara rohani. Untuk pergi ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, yang disumpahkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kanaan yang melambangkan surga itu harus membuang sepenuhnya Mesir, tempat perbudakan kan dari hati kita. Apa bisa pergi sambil memeluk Mesir? Harus buang Mesir dan pergi ke langit baru dan bumi yang baru kan, tanah Kanaan. Harus pergi dengan hati yang baru dan dengan firman yang diberikan. Di Roma 8 ayat 5 dikatakan, untuk mengikuti roh harus membuang daging. Ya kan? Keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh atau pikiran roh adalah hidup dan damai sejahtera. Pikiran daging, keinginan daging adalah kecemasan dan maut. Tidak bisa dipegang, dilakukan. Dengan itu tidak bisa mempercayai kehendak Allah, tidak bisa pegang kehendak Allah. Lakukan kehendak Allah. Tapi dengan keinginan roh, pikiran roh, bisa pegang dan lakukan dan percaya kehendak Tuhan. Jemaat-jemaat Kudus Gereja Piukang Bukit Sion. Syarat pertama untuk menjadi orang yang berkenan bagi Allah dalam kebenaran dan keadilan, untuk mengikuti firman Tuhan, syarat pertamanya adalah selalu bersyukur. Kalau sudah mendirikan pabrik syukur, semua hal tidak bisa tidak bersyukur. Semua menjadi kemuliaan bagi Allah. Bisa hidup untuk kehendak Allah. Bisa hidup untuk sesama. Peganglah rasa syukur sampai tiba di sorga, saudara. Maka Tuhan akan lihat, oh, orang ini pegang syukur ya. Ketika domba disembelih dan darahnya dioleskan di ambang pintu pada hari Paskah, malaikat maut lewat kan? Ketika lihat darah itu di tiang pintu, malaikat maut harusnya masuk dan bunuh anak sulungnya. Tapi jadi lewat. Asal ada syukur, maka segala kesusahan, segala penyakit, penderitaan, dan kuasa jahat tidak bisa masuk ke rumah tangga saudara. Tuhan menjadi perisai dan pagar yang mengelilingi. Percayalah bahwa pada akhirnya akan terjadilah sesuai dengan segala yang diimani, segala keinginan saudara sekalian. Saya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Gereja Piungkang Ceil. Mari kita berdoa.
Allah Bapa, tolong bantu agar hari ini kami bisa membuang segala kehidupan yang tidak dewasa, kehidupan yang sia-sia seperti mainan, membuang segala kebodohan dan bisa menata hidup kami dengan iman di dalam hati kami. Bapa, kami ingin bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertemu langsung dengan Yesus, surya kebenaran lewat firman Tuhan. Dan kami ingin untuk memiliki iman yang berkenan kepada Allah. Bapa, tolong izinkan agar dapat terjadi sesuai dengan yang kami imani. Hari ini kami sungguh-sungguh bertobat di dalam nama Tuhan atas segala pikiran dan perbuatan kami yang salah. Tolong ampunilah kami. Izinkanlah kami untuk tidak lagi mengalami kesulitan dan penderitaan, melainkan bisa menerima berkat sesuai dengan berkat yang Tuhan hendak berikan. Janganlah biarkan kegelapan menyusup ke dalam keluarga kami. Biarlah Yesus Kristus, matahari kebenaran, menerangi hati seluruh anggota keluarga dengan firman Tuhan. Kiranya Bapa singkirkan segala penyakit dengan kuasa firman-Mu, agar kami tidak terkena penyakit. Bapa, kami sungguh-sungguh ingin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Bapa penuhi kami dengan Roh Kudus, penuhi dengan kasih karunia, penuhilah kebenaran. Jadikanlah hati kami merindukan firman Tuhan senantiasa. Jagalah agar gereja Piungkang Cail, Bukit Sion kami, setan iblis tidak bisa menyusup. Biarlah setiap jemaat menerima berkat di atas segala berkat dan memuliakan Allah. Engkaulah ya Bapa yang memagari dan melindungi jemaat kudus-Mu senantiasa. Kiranya sukacita, kegembiraan, dan rasa syukur melimpah di hati setiap jemaat-jemaat-Mu yang mempersembahkan ibadah ini. Dan berkatilah setiap langkah kaki yang pulang. Biarlah malam ini bisa menjadi malam yang mana kami tidur dengan damai, tidur dengan nyenyak. Dan penuhilah kami dengan hati yang bersyukur senantiasa, tidak bersungut-sungut di dalam segala hal dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang berikan kasih karunia demikian melimpah atas hati masing-masing kami. Kami menaikkan doa dan syukur kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang kudus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.